dalam rangka menghadiri acara resepsi pernikahan dari Dila dan Ino. Mudah-mudahan sebagaimana yang disampaikan yang mewakili keluarga tadi, mereka berdua diberikan anugerah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan nanti diberikan keturunan anak yang soleh dan soleha. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tentunya mari senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan umatnya untuk segera menikah, karena dalam pernikahan itu supaya bisa saling menahan pandangan antara satu dengan yang lain, sehingga tidak memandang kepada lawan jenis yang bukan muhrimnya, dan juga supaya bisa saling membentengi kehormatan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ba'da'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-shalihin min 'ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya diperintahkan bagi para orang tua kalau sudah memiliki anak yang sudah layak untuk menikah, untuk segera dinikahkan. Jangan kemudian merasa khawatir ke depannya bagaimana nanti kehidupan rumah tangganya, karena Allah menyampaikan iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka pada saat menikah dalam keadaan fakir miskin, insya Allah dengan pernikahan itu Allah akan mencukupkan karunia-Nya, mencukupkan rezekinya bagi mereka. Wallahu wasi'un 'alim, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farji, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-sawm, fa innahu lahu wijah." Wahai para pemuda dan pemudi sekalian, barang siapa yang sudah sanggup untuk menikah, segera menikah. Karena kenapa? Karena dalam pernikahan itu aghaddu lil basar, bisa saling menahan pandangan. Oleh karena itu berdasarkan hadis ini, saya berpesan kepada saudari Bila, tidak boleh lagi melirik laki-laki yang lain, karena tujuan menikah itu supaya bisa saling menahan pandangan. Sudah ada yang bisa dipandang-pandang di rumah. Ini Inong ini sudah paling ganteng nih. Dia kali itu ganteng-gantengnya Sahrukan, tidak ada apa-apanya ya. Karena menikah itu tujuannya supaya bisa saling menahan pandangan. Tidak boleh lagi melirik laki-laki yang lain. Sebaliknya juga Inong anggap istrinya ini sudah yang paling cantik nih. Jangan lagi melirik perempuan yang lain. Sudah ada yang halal yang bisa dipandang-pandang di rumah yang sah 100%. Tidak ada keraguan-raguan. Jadi sudah paling cantik nih ini istrimu. Sehari ini tidak ada apa-apanya dia, paling cantik nih. Jadi tidak boleh lagi melirik kepada pasangan yang lain, karena tujuan menikah supaya bisa saling menahan pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan supaya bisa saling membentengi kehormatan masing-masing. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam kitab beliau Uqudul Lujain menceritakan tentang kehidupan rumah tangga Fatimah binti Muhammad Az-Zahra. Disebutkan dalam kitab itu, pernah suatu ketika Nabi mengunjungi putrinya Fatimah.
datang ke rumahnya. Ketika dia menyaksikan putrinya Fatimah, ternyata sementara menggiling makanan. Jadi kalau dulu orang bikin makanan pakai gilingan, tidak sama kayak kita sekarang. Pakai kompor, pakai kuali, pakai kompor gas, tinggal kasih belok saja itu sudah menyala itu apinya, gasnya. Dulu pakai alat penggilingan. Jadi Nabi memperhatikan Fatimah ini menggiling makanan untuk suaminya, tapi sambil berlinang air mata, berduka bersedih. Nabi mendekati bertanya, "Wahai Fatimah, anakku yang tercinta, sebenarnya ada apa?" Fatimah kemudian menjawab, "Wahai ayahandaku, saya ini menangisi keadaanmu setiap hari, tidak ada berhentinya, terus menggiling makanan untuk suami dan anak-anak. Dia mau menyampaikan pekerjaan rumah tangga bagi seorang istri tidak ada habisnya." Jadi sama-sama kita para ibu pasti merasakan ya, apalagi yang memang tinggal di rumah. Jadi bolak-balik ke dapur, bolak-balik ke kamar, bolak-balik ke kamar, itu pekerjaannya. Tidak ada habisnya, dia mengeluh. Kemudian Fatimah mengatakan, "Kalau begitu wahai ayahandaku, kalau bisa minta tolong sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, carikan budak, dulu masih ada budak, untuk membantu pekerjaan rumah tanggamu." Apa respon Nabi ketika mendengarkan hal ini? Nabi kemudian berdiri, mengambil segenggam gandum, sambil kemudian beliau mendekati tempat penggilingan untuk membuat makanan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, beliau melemparkan itu segenggam gandum. Dengan izin dan kuasa dari Allah, dia berputar sendiri itu yang seharusnya diputar pakai tangan. Itu dengan kuasa dari Tuhan. Dia berputar terus-menerus alat penggilingan untuk membuat makanan. Kemudian setelah itu